Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa pada hari ini kita hampir di ambang bulan Ramadan. Hari ini adalah tanggal 4 Sya'ban, pertanda kita tinggal hitungan hari menyambut bulan suci yang mulia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu kami putarkan di antara manusia. Tanpa kita menyadarinya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Terasa kita baru saja di bulan Ramadan yang lalu, tapi kini sudah di ambang pintu. Maka ini adalah suatu anugerah, suatu nikmat dari Allah. Allah hantarkan napas kita ini sampai detik ini tetap kita bawa di jalan yang bertakwa kepada Allah. Salah satu buktinya kita dapat melangkahkan kaki ke Masjid Agung Kota Subulu Salam ini dalam rangka menunaikan kewajiban perdoain kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Selawat beriring salam tentu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan sebab jerih payah beliau kita dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manisnya iman. Hadirin, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib tidak pernah jenuh dan bosan untuk senantiasa mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi kami sendiri, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita tahu takwa ini adalah bekal atau modal yang paling utama. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekalmu untuk perjalanan yang panjang. Sebaik-baik bekal itulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, di dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin memberikan tema Kota Subulu Salam harus berbenah dan mengedepankan spirit ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga isi dalam khutbah ini dapat memberi manfaat nantinya sebagai pengingat dan menambah ilmu bagi kita, serta melahirkan perhatian dan kepedulian dalam mencapai kehidupan masyarakat yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah kita bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri, mengapa suatu negeri yang dianugerahi sumber daya alam yang kaya, tanah yang subur, dan masyarakat yang religius justru terasa berat melangkah menuju kesejahteraan? Apakah masalahnya terletak pada kurangnya nikmat atau pada cara kita menyikapi atau mensyukuri nikmat tersebut? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, karena Al-Quran telah menjelaskan bahwa nasib suatu negeri tidak ditentukan oleh besarnya potensi alam, tetapi oleh iman dan ketakwaan penduduknya sendiri. Walau anna ahlal qura amanu, yang khatib bacakan dalam mukadimah khutbah. Sering kita mendengar ayat ini, mudah mendengarnya, gampang membacanya, tapi mengaplikasikan dalam kehidupan kita ini sangat berat. Allah cuma tuntut kita dua. Yang pertama, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah dan Rasul, takwa kepada Allah dan Rasul. Kalau ini yang kita jalankan, maka Allah pun mengingatkan kepada kita, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Niscaya akan kami bukakan pintu langit dan bumi kepada mereka, akan kami turunkan yang namanya keberkahan. Berkah inilah yang mahal, tidak bisa kita beli, tidak bisa kita bayar, dan ini tanpa dugaan. Banyak orang mempunyai rezeki tetapi keberkahannya kadang kurang, bahkan tidak ada. Bahkan dengan melimpahnya rezekinya malah membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, khatib membacakan ayat mengajak beriman dan bertakwa kepada Allah agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jikalau sebaliknya,
walakin kazzabu fa'aghasnahum bima kanu yaksibun. Ketika kita tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya azab dan murka Allah yang akan diturunkan kepada kita. Ayat ini menegaskan bahwa iman dan takwa bukan sekedar urusan masjid dan sajadah, tetapi penentu hidup matinya sebuah negeri. Ketika iman dan takwa hadir, keberkahan turun. Ketika keduanya ditinggalkan, nikmat berubah menjadi kesempitan dan malapetaka. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini adalah janji Allah yang bersifat umum dan pasti. Maknanya, keberkahan dari langit dan bumi diberikan kepada umat penduduk di suatu negeri. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, beliau menekankan bahwa ayat tersebut menjadi dalil kuat bahwa maksiat memiliki dampak sosial yang besar, bukan hanya kepada pribadi. Dosa kolektif dapat menyebabkan kekacauan, dapat menyebabkan krisis dan perpecahan. Namun sebaliknya, ketaatan kolektif juga dapat mendatangkan keamanan dan kesejahteraan serta keberkahan. Salah satu akibat hilangnya ketakwaan kolektif adalah ketidakmampuan mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan dalam Al-Qur'an sebuah negeri yang awalnya aman, tentram dan makmur, namun akhirnya hancur karena kufur nikmat Allah. Kita pernah mendengar negeri Sabak. Saking kayanya mereka tidak perlu memanen buah apelnya, cukup mereka bawa keranjang taruh di atas kepala mereka lewat, maka apel berjatuhan di atas kepala. Begitulah saking berkahnya negeri mereka. Kenapa? Saat itu mereka beriman dan bertakwa. Tetapi sebaliknya, Allah juga sudah ancam. Wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatum mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makam fakafarat bi an umillah fa ajakahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram, rezekinya datang melimpah, namun penduduknya mengingkari nikmat Allah, maka Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan akibat perbuatan mereka sendiri. Negeri Singkil Raya ini pernah berjaya. Kita tahu zaman dahulu kala, dengan adanya 6 goni minyak dilam, dengan adanya 6 karung yang namanya cengkeh, mereka bisa sudah menunaikan haji ke Baitullah. Siapa yang tidak kenal cengkeh Pulau Banyak? Siapa yang tidak kenal palanya Aceh Selatan? Saat itu dolar hanya 150 perak, sedangkan cengkeh sudah 1 kilo 3.000 perak. Tapi lihat penduduknya saat itu tidak mau berzakat, tidak mau melaksanakan ibadah haji. Allah pun murka, krisis moneter melanda, cengkeh harganya jatuh, dolar mencapai tembus 18.000 rupiah. Tidak lain, tidak bukan, ini adalah efek tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maksiat tidak pernah tumbuh sendirian. Ia hidup karena dibiarkan, menguat karena dianggap biasa, dan merajalela karena kita saling melempar tanggung jawab. Karena itu, mencegah maksiat dan menguatkan nilai syariat tidak mungkin dibebankan kepada satu orang, tidak mungkin dibebankan kepada satu lembaga. Saat ini di Aceh ada namanya Satpol PP dan WH, atau sekelompok saja. Ini adalah kerja kita bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kemuliaan tanah Subulu Salam yang sangat mulia dan kita cintai ini, negeri Metuah, negerinya Syekh Hamzah Al-Pansuri. Islam mengajarkan bahwa kebaikan yang bersifat publik harus dijaga secara publik pula. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan slogan individual, melainkan sistem nilai sosial. Ketika maksiat terjadi di ruang publik, dampaknya pun publik, rusaknya akhlak, retaknya keluarga,
meningkatnya kejahatan dan hilangnya rasa aman, maka penanganannya pun harus secara kolektif dan terstruktur. Pemerintah memiliki peran strategis, bukan sekedar menerbitkan tetapi juga menghadirkan keadilan, memastikan pendidikan berjalan, menciptakan ruang hidup yang sehat, memastikan ekonomi berputar, kebijakan yang adil, penegakan aturan yang konsisten, serta keteladanan para pemimpin adalah benteng pertama mencegah maksiat di negeri ini. Tanpa keteladanan, aturan hanya akan menjadi tulisan tanpa sebuah ruh, ibarat laksana mayat tanpa ruh. Namun masyarakat tidak boleh berlepas tangan. Rumah tangga adalah madrasah yang pertama, orang tua adalah guru utama, lingkungan yang saling peduli akan menutup celah maksiat. Ketika tetangga saling mengingatkan dengan cara yang bijak, ketika tokoh adat dan agama bersatu memberi teladan, ketika pemuda diberi ruang berkarya dan berprestasi, saat itulah syariat hidup, bukan sekedar dibicarakan tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Subul Salam adalah tanah yang sangat mulia. Kemuliaan itu bukan hanya pada sejarah dan nama besar, tetapi pada nilai yang dijaga. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau pandai mensyukuri, maka nikmat itu akan kami tambah. Pun sebaliknya, ketika kita kufur, maka nama besar Subul Salam ini juga nanti akan hilang. Kemarin kami baru pulang dari Kalimantan Selatan, ziarah dengan Tuan Guru pengarang kitab Sabilal Muhtadin, yaitu Syekh Ahmad Banjar. Ternyata tertera dalam makamnya bernama Kadar Manik. Kami juga tidak tahu apakah ini ada kaitannya dengan Singkel Raya ini. Kemarin juga kami berangkat ke Banten. Ternyata buku karangan yang mulia Syekh Hamzah Pansuri sudah menjadi milik Kesultanan Banten, dan itu ditaruh di museum mereka. Lalu kami hanya bisa mendapatkan PDF-nya. Alangkah naibnya negeri kita ini. Kita tahu Hamzah Pansuri ini makamnya ada 4. Ada di Oboh, ada di Makkatul Mukarramah, sebagaimana tulisan Pak Prof Aliasa. Kemudian ada juga di negeri Malaka dan juga ada di Banda Aceh. Maka tolong kita jaga nama negeri yang berkah ini. Subul Salam namanya juga menjadi syarah daripada kitab Bulughul Maram dan ada di dalam Al-Quranul Karim. Jika kita mensyukurinya, maka keberkahan pun akan Allah berikan kepada kita. Mari kita hentikan kebiasaan saling menyalahkan. Pemerintah tidak bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat, dan masyarakat tidak akan kuat tanpa kehadiran negara. Jika keduanya bergandengan tangan dengan visi yang sama dan langkah yang seirama, maka maksiat akan menyempit dan nilai syariat Islam akan menguatkan secara alami. Wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Artinya, yuk kita siarkan syariat Islam di negeri yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kekuasaan dalam pandangan Islam bukanlah sebagai menjadi kemuliaan, melainkan sebagai ujian atau amanah. Semakin tinggi kedudukan seseorang atau jabatannya yang diembannya, maka semakin berat pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Karena itu, para elit, terutama elit politik, dituntut bukan hanya memiliki kecerdasan dan kekuatan, tetapi memiliki hati nurani dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an memberikan peringatan yang sangat tegas tentang peran para elit dalam menentukan nasib sebuah negeri. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-16, Allah telah berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira." Apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan para elitnya agar menaati Allah, tetapi mereka justru berbuat durhaka di dalamnya. Maka pantaslah ketetapan hukum berlaku atas negeri itu, lalu kami hancurkan sehancur-hancurnya negerinya karena banyaknya maksiat para elit politik. Ayat ini menegaskan satu kebenaran penting. Kehancuran sebuah negeri seringkali bermula dari rusaknya para elitnya.
ketika mereka mengkhianati amanah, mendahulukan kepentingan pribadi, kelompok atau syahwat kekuasaan, maka dampak buruknya tidak hanya menimpa diri mereka tetapi seluruh masyarakat. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa yang dimaksud mutrafiha dalam ayat ini adalah kelompok elit yang hidup dalam berkemewahan dan kekuasaan, namun kehilangan rasa empati terhadap rakyat. Mereka mengetahui kebenaran tetapi mereka menyimpang dari itu. Mereka diberi amanah tetapi menyalahgunakan amanah tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Islam tidak menolak kekuasaan. Islam menolak kekuasaan yang tidak berhati nurani, kekuasaan yang tidak mengenal kepedulian atau empati, kekuasaan yang tidak takut dengan hukum Allah dan melanggar syariat Islam mengambil kebijakan. Kekuasaan semacam